Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Salam jumpa bersama saya, Guru Jemaat Onesrun Tuboi. Di kesempatan ini, bersama Bapak Ibu Saudara para pemirsa, kita akan bersama-sama menikmati perenungan melalui taburan Injil Klasis GKI Yapen Selatan di kesempatan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami masih diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani hari ini lagi. Di kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sadar keterbatasan kami sebagai orang-orang dosa. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami ketika membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami memahami dan mengerti serta melakukan dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kitab Yeremia pasal 10, ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Yeremia 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Namun dalam perenungan kesempatan ini saya hanya akan membacakan 3 ayat terakhir, ayat 14, 15, dan 16. Dan saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudara pemirsa akan membaca juga dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, bahkan sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Perikop pembacaan firman Tuhan. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Ayat 14, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari seluruh ayat-ayat dari ayat 1 sampai 16 ini diberi tema untuk menjadi panduan kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam atau Tuhan segenap alam, Tuhan pencipta alam, dan Tuhan penguasa bahkan yang menjadikan alam. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini siapa yang menjadi andalan kita? Manusia cenderung mengandalkan hal-hal yang kelihatan, yang tampak, yang kasat mata, dengan bukti-bukti. Oleh karena itu sering kita mudah sekali tertipu dengan kata-kata orang yang menggiurkan, tertipu dengan iklan, tertipu dengan promo yang wah, yang ternyata sering tidak menjadi kenyataan. Manusia demikian mudah tertipu dengan anggapannya sendiri. Itu yang dikatakan Nabi Yeremia kepada umat Yehuda di kerajaan selatan yang beribu kota Yerusalem. Dia bekerja di situ selama kurang lebih 40 tahun, dari tahun 626 sampai 586 sebelum Masehi. Dan ketika bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan dengan sebenarnya, atau bangsa Yehuda tidak lagi menyembah Tuhan, maka Yeremia secara tegas mengingatkan mereka mana yang harus mereka pertahankan, mana yang harus mereka pilih untuk sembah. Apakah Tuhan Allah atau berhala-berhala mereka? Berhala mereka yang dibuat dari kayu, dari emas, dari perak, dan benda-benda mati lainnya.
yang tidak bisa bergerak sendiri, yang tidak bisa berkata-kata, yang tidak bisa melakukan perbuatan baik, tapi juga tidak bisa melakukan perbuatan jahat. Dan Yeremia memperhadapkan mereka dengan Tuhan. Siapakah Tuhan? Dikatakan dalam pembacaan ini bahwa Tuhan Allah yang menciptakan bumi dengan kekuatannya. Tuhan yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya. Tuhan yang membentengi manusia. Tuhan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Yeremia mengingatkan mereka, umat Yehuda, supaya mereka dengan jelas melihat siapakah itu Allah yang bisa mereka andalkan, yang bisa mereka sembah dan harus mereka sembah. Tuhan sudah menjadi pertolongan mereka ketika sejak lama, sejak dahulu kala. Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengingatkan orang-orang di Kolose, siapakah Yesus yang mereka percaya dan mengapa mereka percaya Yesus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kepada jemaat di Korintus juga Paulus ingatkan, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Jadi siapa yang kita harus sembah? Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Yang sudah memberi bukti kepada kita sampai hari ini. Kita diselamatkan, kita dikasihi, kita disertai dalam langkah-langkah hidup kita. Ataukah kita juga mau berserah setia kepada berhala-berhala zaman ini yang sering penampilannya begitu menggoda kita untuk kita percaya, sekalipun kenyataannya apa yang ditawarkan itu adalah semu. Saudara-saudara, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, berhala zaman ini bukan cuma patung, bukan cuma pohon, bukan cuma tempat-tempat yang keramat, bukan cuma kuburan. Berhala zaman ini bisa juga pekerjaan kita, bisa juga jabatan kita, bisa juga keunggulan kita, kegantengan kita, kecantikan kita, bisa juga hobi kegemaran kita, hasil karya kita, kesuksesan kita, bisa juga uang, bisa juga kekayaan. Menjadi Allah dalam hidup kita. Itu yang lebih banyak kita sembah. Padahal Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan seperti Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda, agar kita yang masih sampai hari ini menyembah, masih mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, mari kita kembali untuk mengoreksi hidup kita dan kita kembali bertobat untuk menyembah Tuhan, memposisikan Tuhan sebagai yang kita andalkan. Sehingga kita tidak menanggung akibatnya seperti bangsa Yehuda. Bukan saja mereka menjadi bangsa yang ditolak atau dibuang, tapi mereka mengalami bencana yang mengerikan. Alkitab mengatakan dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 32 sampai 33, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Bapak Ibu Saudara, demikian bangsa Yehuda itu akhirnya tempat pemujaan mereka, Tofet dan lembah Ben Hinnom, tempat di mana mereka memuja dewa Molok dan Baal, justru menjadi tempat pekuburan. Tempat di mana mayat mereka sendiri dibenamkan di sana. Sebab itu firman Tuhan hari ini, Tuhan semesta alam, mengingatkan kita agar kita tetap menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, dengan ketaatan, dengan kesetiaan dan kesalehan hidup. Ingat, dalam firman Tuhan kita senantiasa tiap hari Minggu kita diingatkan dalam 10 hukum Tuhan.
dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, ayat 4, kita senantiasa diingatkan untuk jangan menyembah patung. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, selalu harus kita sembah. Mari kita tetap dalam komitmen iman kita untuk senantiasa menyembah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Tuhan tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan nanti. Maleakhi 3 ayat 6, bahwasanya akulah Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari kita tetap setia dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami tetap menghormati, menyembah Tuhan. Karena Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan seisi alam ini, bahkan kami manusia. Sehingga hidup kami, semua yang kami miliki, kelebihan kami, hobi kami mau persembahkan untuk Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu dan memeteraikan firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pembicara dan pendengar firman-Mu saja, tapi kami menjadi pelaku firman. Memberkati setiap umat-Mu yang dengan setia senantiasa mengikuti sajian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan melalui media Tabura Injil. Dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun Tuhan hadir dan menyertai mereka, memberkati kehidupan mereka semua. Hamba berdoa menyerahkan Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan, Ibu Ketua dan seluruh jajaran dalam tugas pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Para pendeta, guru Injil, guru jemaat, hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja melayani Tuhan di seantero negeri ini. Bapa hadir dengan kuasa-Mu dan memberkati. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan pengelola Tabura Injil, semua yang bekerja melayani Tuhan melalui media ini. Bapa di sorga memberkati, menyertai, melindungi setiap pribadi, keluarga, anak-anak mereka, suami istri mereka, supaya pekerjaan pelayanan kesaksian melalui mimbar ini terus memberi berkat bagi banyak orang di seantero negeri ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berdoa bagi semua program-program gereja GKI di Tanah Papua. Bapa memberkati para pemimpin kami di tingkat sinode, tingkat klasis, bahkan sampai ke jemaat-jemaat, supaya pekerjaan pelayanan, kesaksian dan persekutuan terus menjadi bagian kami, dan banyak orang datang menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak lagi beralih, tidak lagi menyembah berhala-berhala zaman ini, tapi tetap komitmen untuk Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, tapi juga ini syukur kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita melalui mimbar Tabura Injil. Kita berharap mari kita terus mengikuti acara ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Shalom.